Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10, Sistem Pengendalian Manajemen, akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Organisasi Nirlaba. Berikut merupakan nama anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu ada Izatul Kauniyah dengan NIM 089. Yang kedua ada Rizka Nursafitri dengan NIM 282. Yang ketiga ada Deva Fariska dengan NIM 296. Yang keempat ada Eka Oktaviana Waluya Putri dengan NIM 313. Dan yang terakhir ada Siti Aisyah Bafadal dengan NIM 329. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung membahas ke materi ya. Stay tune teman-teman. Jangan lupa tonton sampai terakhir ya. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengendalian manajemen. Pengertian pengendalian manajemen organisasi merupakan proses mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang dilakukan oleh manajer. Pengendalian manajemen sangat erat hubungannya dengan perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba berdasarkan Internal Revenue Code 501, organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset maupun pendapatannya kepada ataupun demi kepentingan pegawainya, termasuk pimpinan dan anggotanya untuk jasa maupun produk yang disediakan. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan utama yaitu untuk menyediakan beberapa jenis layanan publik. Ciri khusus organisasi nirlaba yaitu pada tujuan organisasi, misi dan tujuannya. Kategori organisasi nirlaba ada dalam berbagai bidang yaitu bidang amal, agama, ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, atau bahkan lembaga pemerintahan. Pendapatan organisasi nirlaba diperoleh dari pendapatan atas layanan jasa atau produk, contohnya dengan menjual tiket untuk melihat pameran museum atau pertunjukan teater. Selain itu, pendanaan juga diperoleh dari pemberian pihak ketiga dalam pertukaran layanan mereka. Sebagai contoh, sebuah badan pemerintahan mungkin memberikan biaya sekolah atau subsidi bagi setiap anak terdaftar di sekolah. Yang membedakan antara kedua organisasi ini adalah jika organisasi laba, keuntungan yang diperoleh akan mempengaruhi juga pendapatan pemegang saham, karyawan, dan orang lain yang terkait dengan organisasi. Sebaliknya, jika organisasi nirlaba mendapat keuntungan, maka sepenuhnya keuntungan tersebut digunakan untuk memajukan tujuan dari organisasi. Baik, pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ambiguitas tujuan dan konflik. Teman-teman sebelumnya harus paham dulu terlebih dahulu apa perbedaan organisasi laba dan organisasi nirlaba. Jadi organisasi laba itu tidak sama dengan organisasi nirlaba. Kenapa iya? Karena organisasi laba itu orientasinya ya laba, pengen mencari keuntungan, tujuannya emang laba. Sedangkan organisasi nirlaba ini belum kebanyakan pada organisasi-organisasi yang sosial, yang tipenya itu kegiatan sosial kayak museum, kayak yayasan seperti itu. Nah itu tujuannya sebenarnya belum sebenarnya tujuannya bukan tidak ada tujuan, melainkan tujuannya akan dipandang oleh berbagai banyak orang dan akan menimbulkan berbagai perspektif dari tujuan tersebut. Jadi di sini poin pertama yaitu sulit untuk menilai besarnya sistem kontrol organisasi manajemen dan penilaian atas kinerja yang baik. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya dengan adanya perbedaan tujuan, perbedaan perspektif tersebut untuk mencapai tujuan yang mau dicapai itu akan mendatangkan konflik-konflik dalam sebuah organisasi. Maka dari itu dengan adanya perbedaan dan sistem pengendalian manajemen yang tadi, maka diperlukan manajemen kontrol sistem yang harus dirancang sedemikian rupa untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Ini berlaku hanya untuk organisasi nirlaba saja. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja dalam organisasi nirlaba. Setiap organisasi memiliki pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi tersebut. Untuk dapat menilai pengukuran kinerja
langkah-langkah kembali. Tingkat pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan tidak dapat diukur secara akurat dalam hal keuangan. Contohnya adalah rumah sakit. Apabila tujuan rumah sakit adalah untuk menyembuhkan sakit, lalu bagaimana kesuksesan pencapaian tujuan dapat dinilai? Oleh sebab itu, diperlukan indikator untuk menilai kesuksesan pencapaian tujuan. Tanpa adanya indikator, tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen menjadi lebih rumit. Hal itu menjadi sulit untuk mengukur kinerja organisasi dalam segala tujuannya dan juga untuk menggunakan kontrol hasil, termasuk insentif berbasis kinerja pada tingkat organisasi yang lebih luas. Yang kedua, menganalisis manfaat dari investasi atau beragam tindakan alternatif. Yang ketiga, mendesentralisasikan organisasi dan manajemen entitas tanggung jawab manajer pada kinerja daerah tertentu yang berhubungan langsung dengan tujuan utama organisasi. Yang keempat, membandingkan wujud kinerja pada kegiatan yang berbeda. Pada organisasi nirlaba, ukuran kinerja kurang diperhatikan, sehingga Dewan Direksi, pengurus atau pengawas nirlaba menunai kritikan. Kurangnya ukuran di kinerja ini menyebabkan gagalnya organisasi dalam menentukan hal yang paling penting yang harus dicapai atau tujuan dari organisasi tersebut. Perhatian pada peningkatan penggunaan pengukuran kinerja dalam organisasi pelayanan publik dan penyebarluasan data lebih kepada masyarakat umum yang telah berkembang. Hal ini bertujuan untuk melengkapi langkah-langkah input fokus tradisional seperti tingkat belajar staf dengan langkah-langkah yang berorientasi pada hasil seperti output, kualitas, dan ketepatan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam meningkatkan tanggung jawab. Peningkatan pada fokus pengukuran dapat menghasilkan beberapa disfungsional yang juga sering terjadi pada organisasi nirlaba seperti perpindahan perilaku atau konsentrasi pada bidang yang diukur dengan mengesampingkan daerah penting lainnya tidak diukur, dan permainan atau peluruhan data. Selanjutnya adalah akuntansi organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba sedikit berbeda dengan organisasi laba baik dalam bentuk maupun isi. Standar yang komprehensif untuk laporan keuangan eksternal untuk keperluan umum oleh organisasi nirlaba tidak ada di Amerika Serikat. Sampai Dewan menerbitkan pernyataan akuntansi keuangan nomor 117 tahun 1993, FAS 117, pembuatan standar akuntansi keuangan atau Financial Accounting Standard. FAS 117 ditujukan untuk meningkatkan hubungan saling pengertian dan penyamanan laporan keuangan organisasi nirlaba. Standar akuntansi individu yang digunakan oleh organisasi nirlaba untuk transaksi operasi juga berbeda secara historis dari yang digunakan dalam organisasi laba. Contohnya adalah depresiasi. Di Amerika Serikat, depresiasi digunakan dalam organisasi nirlaba mulai tahun 1990 berdasarkan FAS nomor 93 dan 99, sedangkan organisasi pemerintah masih dibebaskan. Mereka mengakui beban depresiasi hanya pada dana yang menjelaskan kegiatan bisnis mereka. Banyak para ahli menyimpulkan bahwa prinsip akuntansi yang digunakan organisasi nirlaba harus identik dengan yang digunakan dalam organisasi laba, dengan satu pengecualian, yaitu organisasi nirlaba menggunakan laporan terpisah seperti dana untuk memisahkan transaksi operasi dari transaksi modal yang memberikan kontribusi. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dana mereka dari sumbangan atau donasi yang diberikan kepada organisasi. Ketentuan sumbangan atau hibah bisa membatasi tujuan penggunaan sumber daya. Pembatasan sumber daya yang dimaksud adalah penggunaan sumber daya dengan tujuan tertentu, seperti untuk melakukan penelitian kanker, untuk pengeluaran pembuatan gedung baru, dan suatu periode tertentu. Pengelola organisasi nirlaba juga dituntut untuk memastikan setiap sumbangan atau hibah digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Sebagian organisasi nirlaba menggunakan akuntansi dana. Akuntansi dana memisahkan sumber daya terbatas dalam tujuan yang berbeda satu dengan yang lain. Tiap dana memiliki seperangkat laporan keuangan, posisi keuangan, dan laporan perubahan saldo dana. Tiap organisasi nirlaba juga memiliki dana umum yang digunakan untuk menjelaskan semua transaksi operasi dan sumber daya yang tidak termasuk dalam salah satu dana terbatas. Dalam organisasi nirlaba juga ada istilah penebuhan laporan keuangan, dana pendamping akuntansi dari laporan laba rugi organisasi nirlaba yang dapat disebut laporan aktivitas, laporan operasi atau laporan pendapatan dan pengeluaran yang memberikan informasi penting tentang kinerja keuangan organisasi nirlaba.
Selanjutnya adalah pengawasan eksternal, di mana pengawasan eksternal sendiri adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas atau badan dari luar organisasi dan juga tidak memiliki struktural di dalamnya, seperti pengawasan keuangan yang dilakukan oleh badan independen. Lalu dengan adanya harapan yang tinggi oleh masyarakat atas apa yang dikerjakan oleh organisasi nirlaba, juga menyebabkan tuntutan yang tinggi pula untuk bertanggungjawaban. Apabila organisasi melakukan kesalahan atau tidak sesuai atau menyimpang, maka akan mendapatkan reaksi negatif dari pihak eksternal. Maka dari itu, pengawasan dari pihak eksternal organisasi nirlaba menempatkan kontrol ekstra terhadap tuntutan yang terkait dengan sistem pada organisasi nirlaba itu sendiri. Adapun kekurangan dari organisasi nirlaba juga dilihat dari pemilihan anggota dewan organisasi, di mana anggota dewan organisasi seringkali dipilih tanpa syarat dan kualifikasi kelayakan yang tepat. Hal ini mengakibatkan kinerja pengawasan yang kurang optimal. Seperti kekhawatiran yang disuarakan oleh Michelle DeLucia, Direktur Badan Amal di Kantor Kejaksaan Agung New Hampshire, pada sektor amal, kecenderungannya akan menjadi lebih percaya dan kurang pengawasan. Hal ini yang akan menjadi kelemahan dalam organisasi nirlaba. Juga kepercayaan inilah yang menuntut anggota dewan harus bertindak sesuai dengan tujuan yang baik dan dapat berlaku dengan bijaksana dalam kondisi dan posisi yang dihadapi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik karyawan. Ada perbedaan antara karyawan organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Karyawan organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh organisasi laba. Karakteristik tersebut dapat memberikan implikasi yang positif, juga implikasi negatif. Salah satu contoh adalah besarnya kompensasi karyawan di kebanyakan organisasi nirlaba tidak sama dengan kompensasi organisasi laba. Hal ini menyebabkan masalah kontrol jika kualitas karyawan berkurang. Salah satu masalah kontrol yang utama adalah keterbatasan personal yang mungkin lebih terlihat. Tujuan utama organisasi nirlaba bukanlah untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, hal ini sedikit menyulitkan organisasi untuk mendapatkan karyawan. Orang yang bersedia bekerja di organisasi nirlaba merupakan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi. Dengan demikian, para karyawan di organisasi nirlaba dapat disebut juga sebagai relawan. Oleh sebab itu, tugas penting dari manajemen organisasi nirlaba adalah mencari cara untuk menyamankan talenta dan kebutuhan dari pekerja dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mempertahankan pekerja atau karyawan organisasi tersebut. Banyak organisasi nirlaba cenderung mempertahankan karyawan yang berkomitmen untuk tujuan akhir organisasi. Bekerja dengan karyawan yang memiliki tujuan organisasi yang sama akan lebih memudahkan dalam berinteraksi dalam melakukan segala kegiatan dengan karakter organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Sehingga organisasi nirlaba harus dapat memberikan sistem insentif non-keuangan kepada pekerjanya atau karyawan sesuai ekspektasi yang diharapkan. Baik, itu tadi merupakan hasil pemaparan dari materi organisasi nirlaba. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir video dan mohon maaf jika pada saat pemaparan materi ada materi yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.